Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ra'al musalli dhariran, kalau ada orang yang sedang sholat, kemudian saat ia sholat itu melihat orang buta, yaqa'u fi bi'rin, orang buta itu hampir jatuh ke dalam sumur, fa'angdarahu bil qauli, lalu ia memperingatkan orang buta itu dengan kata-kata, dengan ucapan, fafihi wajahani, dalam hal ini ada dua pendapat. Qala Abu Ishaq rahimahullah, menurut Abu Ishaq rahimahullah, la tabtulu sholatuhu, sholatnya tidak batal, li'annahu wajibun alaihi, karena memperingatkan orang buta yang ia lihat hampir jatuh ke dalam sumur tadi, hampir masuk kecebur ke dalam sumur tadi, itu adalah kewajibannya karena dia melihatnya. Fahuwa ka ijabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seperti halnya kalau ada orang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ia sholat, maka orang yang diajak ngomong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ia sholat, orang itu harus menjawabnya karena itu adalah panggilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat kami, sahabat Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi atau ulama Syafi'iyah, ada yang berpendapat tabtulu sholatuhu, sholatnya batal, li'annahu la yajibu alaihi, karena melihat orang buta yang hampir terjebur ke dalam sumur itu tadi sesungguhnya bukanlah kewajibannya, li'annahu qad la yaqa'u fil bi'ri, karena itu belum tentu ia masuk ke dalam sumur, belum tentu kejebur ke dalam sumur. Walaisa bisyai'in, oleh karena itu nggak apa-apa, nggak usah dikasih omong, nggak usah dikasih pemberitahuan, nggak apa-apa, karena tidak masalah, karena belum tentu masuk ke dalam sumur. Fa in kallamahu insanun wa huwa fis sholati, kalau ia sedang dalam keadaan sholat lalu ada orang ngomong kepadanya, ada orang ngomong dengannya, wa arada ayyu'allimahu annahu fis sholati, kemudian pada saat orang itu ngajak ngomong dia sementara dia sedang sholat dan ia ingin memberitahu bahwa ia adalah sedang sholat, ausahal imamu, atau ketika seseorang melihat ada imam yang sedang lupa, fa'arada ayyu'allimahu bisahwi, dan ia ingin memberitahukan tentang kelupaannya itu, istahabbalahu, maka disunahkan bagi orang yang ingin mengingatkan tadi, ingin memberitahukan tadi, ingkana rajulan ayyasbaha, kalau ia adalah seorang laki-laki hendaklah ia bertasbih subhanallah, begitu. Wa tasfiku ingkana imra'atan, dan bertepuk tangan apabila dia yang akan mengingatkan itu adalah orang perempuan. Bagaimana cara bertepuk tangan seorang perempuan pada saat ia ingin mengingatkan orang yang lupa atau imam yang lupa? Caranya adalah fatadribu dhuhra kaffiha, dengan memukulkan punggung telapak tangannya, al-aimani, yang kanan, ala batni kaffihal aisar, pada telapak tangannya yang kiri. Lima ruya Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nabakum syai'un fis sholati, apabila kalian tertinggal atau kelupaan atau harus diganti pada saat ia melakukan sholat, maksudnya ketika sholat tertinggal sesuatu,
fal yusabbih ar-rijalu, hendaklah yang laki-laki bertasbih subhanallah begitu. Walitasfik an-nisa'u, dan hendaklah yang perempuan itu tepuk tangan dengan caranya itu tadi, yaitu menepukkan punggung telapak tangan kanan, punggung tangan kanan ke telapak tangan kiri, atau punggung tangan kanan ke perut tangan kiri. Fa'idha fa'ala dzalika li'ilami, kalau ada orang melakukan itu dalam sholat, dia bertasbih subhanallah, dalam sholat ia bertepuk tangan ceplak, yaitu dengan menepukkan punggung tangan kanannya ke perut tangan kirinya, ke telapak tangan kirinya, lil i'lami, untuk memberitahu sesuatu, memberitahu seumpama imam ada ketinggalan rukunnya atau terjadi kelupaan pada imam, lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal, li'annahu ma'murun bihi, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan seperti itu. Jadi hal yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Fa in sofikar rajulu, kalau ada orang laki-laki bukan bertasbih tetapi justru malah bertepuk tangan, wasabbahatil mar'atu, dan perempuan bukan bertepuk tangan justru malah membaca tasbih, lam tabtul sholatuhu, yang seperti itu sholatnya tidak batal, li'annahu tarku sunnatin, karena itu hanya meninggalkan sunnah saja, jadi tidak apa-apa. Meninggalkan sunnah tidak membatalkan sholat. Fa'in aradal idna, kalau ada orang bertujuan, bermaksud ingin memberikan izin atau ingin mempersilahkan lirajulin, kepada seseorang, fidduhuli, untuk masuk ke dalam sholat supaya bisa berjamaah, lalu faqala, ia berkata di dalam sholatnya itu, udkhuluha bisalamin aminin, mengucapkan seperti itu, fa in qasadat tilawata wal i'lama, kalau ia bermaksud seperti itu ingin mengucapkan tilawah atau ingin membaca Al-Qur'an, wal i'lam, dan juga sekaligus ingin memberitahukan kepada orang tersebut supaya ikut berjamaah, ikut sholat di situ, lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal, li'anna qira'atal Qur'ani, karena membaca Al-Quran itu la tubtilus sholata, tidak membatalkan sholat. Orang yang membaca Al-Quran tidak membatalkan sholat. Wa in lam yaksud Al-Qur'ana, kalau ia tidak bermaksud atau tidak berniat membaca Al-Quran, batalat sholatuhu, sholatnya batal, li'annahu min kalamil adamiyin, karena yang seperti itu termasuk berbicara, maka tidak boleh dilakukan, itu bisa membatalkan sholatnya. Wa in syamita, apabila orang yang bertasmid atisan, terhadap orang yang bersin, maksudnya adalah menjawab bersin seseorang yang mengucapkan alhamdulillah, lalu dijawab dengan yarhamukallah, lalu dijawab lagi dengan yahdibukumullah, itu namanya syamita. Syamita atisan, tasmid. Batalat sholatuhu, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, batal sholatnya. Li hadisi Muawiyah binil Hakam radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari hadisnya Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu. Wali annahu kalamun, kenapa batal? Karena yang seperti itu termasuk berbicara. Walaupun ngomongnya adalah alhamdulillah, kemudian dijawab yarhamukallah, kemudian dijawab yahdibukumullah, yang seperti itu termasuk berbicara. Kenapa kok itu termasuk berbicara? Karena tasbihnya wadha'a li mukhatabatil adam, ia membuat ucapannya itu untuk menjawab ucapan orang. Bahwa karatis salami, itu seperti halnya menjawab salam. Jadi ada orang mengucapkan assalamualaikum, terus dijawab pada saat sholat waalaikumsalam, batal sholatnya. Waruya Yunus bin Abdul A'la an Syafi'i, dan diriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la an Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati, annahu qala, bahwasanya ia berkata,
la tabtulus sholatu, sholatnya tidak batal, li'annahu du'aun birrahmah, karena itu hanyalah sebuah doa dengan kerahmatan. Fawa kad du'ai li abawaihi birrahmah, itu seperti halnya mendoakan kedua orang tuanya dengan doa rahmah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.